What's up guys, hari ini kita akan bahas seputaran masker elektrik yang katanya lebih ampuh untuk mencegah virus dan bakteri. Tapi apakah beneran efektif dan aman? Apa bedanya dengan masker medis biasa? Dan apakah worth it untuk dibeli? Well, tanpa berlama-lama, nama saya Jimmy. Mari kita langsung masuk ke topiknya. Nah, sebenarnya topik masker ini sudah banyak dibahas. Saking banyaknya, kadang malah jadi bikin makin pusing dan bingung dengan perbedaannya. Tapi, topik ini memang tidak ada habisnya. Karena dengan varian virus COVID yang terus bermutasi juga, maka perkembangan dari masker juga harus semakin pesat. Dan karena itu, makin banyak juga variasi masker yang ada di market. Ditambah lagi dengan adanya electric mask atau masker elektrik dengan teknologi-teknologi canggihnya. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa sih perbedaan dari masker elektrik dengan masker yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti masker medis, atau masker respirator, atau bahkan masker kain? Apakah mereka memang jauh lebih efektif untuk memproteksi kita dari virus COVID dengan teknologi-teknologi canggihnya? Dan kenapa harga dari masker ini bervariasi dan seringkali dijuluki sebagai masker sultan? Hari ini kita akan membahasnya lebih detail dan pastinya sesuai dengan research dari sumber-sumber yang terpercaya juga. Sebelum kita masuk ke pembicaraan masker elektrik, mari kita ketahui dulu basic dari perlindungan masker. Karena pada ujungnya, selain dari teknologi-teknologi canggih dari masker elektrik manapun, tujuan utama yang terpenting adalah filter yang akan melindungi kita dari virus, bakteri, atau polutan di sekitar. Nah, setelah saya melakukan beberapa research soal masker, pada dasarnya masker itu dibagi dua macam, yaitu surgical mask dan respirator. Singkatnya, kedua masker tersebut adalah masker disposable atau sekali pakai. Bedanya, masker respirator mempunyai tight fitting di sekitaran wajah yang dapat menyaring sebagian besar partikel ketimbang masker medis yang biasanya terasa agak sedikit lebih longgar. Kedua masker tersebut juga waterproof pastinya, jadi bisa melindungi kita dari virus COVID yang penularannya melalui cairan. Nah, pasti banyak yang bertanya, lalu bagaimana dengan varian virus Delta yang katanya airborne atau menyebar lewat udara? Well, sebenarnya saya juga melakukan banyak riset soal varian Delta ini. Dan saya menemukan beberapa source terbaru yang bisa Anda temukan dan dibaca dengan lengkap juga di bagian deskripsi video. Intinya, varian Delta memang secara signifikan lebih menular, tapi pada dasarnya ia menyebar dengan cara yang sama seperti virus COVID aslinya. Hanya saja, varian Delta ini bisa menyebar lebih cepat dalam waktu 15 detik dibandingkan dengan varian sebelumnya, di mana individu yang terpapar virus dapat terinfeksi dalam waktu kurang dari 15 menit pada jarak 1 meter. Anda bisa membaca source link yang saya cantumkan di bagian deskripsi video seperti yang saya katakan. So, anyway, lanjut ke pembicaraan soal masker. Nah, respirator juga memberikan pelindungan terbaik di tengah krisis jika dibandingkan dengan masker medis. Itulah sebabnya, especially pada awal-awal pandemi tahun lalu, pemerintah dan rumah sakit berlomba-lomba membelinya untuk frontliners. Nah, respirator ini juga ada beberapa macamnya dengan tingkat kinerja yang berbeda-beda. Seperti FFP2, FFP3, N95, N99, R95, atau P100, dan seterusnya. Nah, mungkin pas Anda mau beli masker di online shop, entah itu masker respirator atau masker elektrik, Anda pasti akan menemukan huruf dan angka yang berbeda-beda ini. Yang justru seringkali bikin kita makin bingung, apa sih maksud dari huruf dan angka tersebut dan sebenarnya apa perbedaannya. Nah, sebenarnya semua angka dan huruf ini ada artinya. Huruf N, R, atau P itu menunjukkan apakah masker tersebut tahan terhadap partikel berbasis minyak. N artinya tidak tahan minyak, sedangkan R bisa dibilang agak tahan minyak, dan P sangat tahan minyak. Makanya sebagian besar masker respirator R dan P seringkali ditujukan untuk pekerja industri karena partikel virus corona atau COVID tidak berbasis minyak. Kalau untuk angkanya, ini lebih mengacu kepada persentase partikel udara yang disaring oleh masker tersebut. Jadi angka 95 itu menghilangkan setidaknya 95% partikel berukuran 0,3 mikrometer atau lebih besar. Sedangkan yang angka 99 bisa menghilangkan setidaknya 99% partikel yang sama. Dan yang angka 100 bukan 100%, tapi menghilangkan setidaknya 99,97% dari partikel yang sama juga.
Mungkin agak aneh kalau dinamainnya 99,97 kali ya nomornya. Introducing the most reliable R99.97 mask for your protection. Nah, kalau FFP gimana? So basically, FFP itu adalah singkatan dari kata Filtering Phase Piece. So FFP juga terbagi jadi beberapa macam, yaitu FFP1, FFP2, dan FFP3. FFP1 adalah masker yang paling basic yang biasanya digunakan untuk melindungi Anda saat pekerjaan pengaplasan atau pekerjaan-pekerjaan DIY. Ia hanya melindungi bahan-bahan yang tidak beracun seperti batu bata, semen, serbuk sari, dan lain-lain. Tapi tidak cukup untuk melindungi kita dari partikel-partikel yang beracun atau virus. Sedangkan FFP2 menawarkan perlindungan lebih dari FFP1 yang bisa dibilang mempunyai standar setara dengan masker respirator N95 yang direkomendasikan oleh WHO untuk memproteksi dari wabah atau virus SARS-CoV dan flu burung. Kalau FFP3, pastinya ia menawarkan perlindungan tertinggi di antara ketiganya. Ia dapat melindungi kita dari berbagai macam bahan racun. Dan masker tersebut seringkali digunakan oleh profesional yang sering menangani bahan-bahan kimia yang toksik atau berbahaya. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan tersebut, kita bisa jadi lebih tahu juga perbedaan dari huruf dan angka-angkanya, agar mempermudah kita untuk memilih masker yang tepat dan efektif untuk melindungi kita dari virus. Satu hal yang perlu Anda ketahui juga, memang benar angka semakin besar akan memberikan perlindungan yang lebih juga. Tapi di sisi lain, selain harganya lebih mahal, biasanya mereka juga bikin pernafasan lebih sulit. So, balik lagi ke pembicaraan soal masker elektrik. Jadi apa sih keunggulan dari masker elektrik dan perlukah Anda memiliki sebuah masker elektrik? Nah, menurut saya ada beberapa alasan kenapa kita mungkin kepikiran untuk membeli masker elektrik. Walaupun kebanyakan dari masker tersebut harganya selangit. Salah satu alasan utama mungkin karena kita berpikir dengan adanya teknologi-teknologi canggih bisa membantu untuk kasih perlindungan lebih dari masker biasa. Atau mungkin karena kita mau mencari masker yang bisa reusable sekaligus bisa kasih proteksi lebih dibandingkan dengan masker kain yang reusable. Atau juga mungkin ada yang berpikiran karena keren aja sih. Saat ini, makin banyak bisnis dan perusahaan menjual masker karena sudah menjadi salah satu kebutuhan kita sehari-hari. Nah, mau kalah juga, perusahaan teknologi pun berbondong-bondong berinovasi untuk membuat masker elektrik yang diklaim dapat membuat kita merasa lebih nyaman dan aman, mencegah virus dan bakteri di udara. Salah satunya adalah Puricare keluaran LG yang disebut-sebut sebagai masker Sultan. Nah, ini lumayan terkenal di kalangan tech nerds, tech reviewer, dan pastinya sultan-sultan di Indonesia. Bahkan baru-baru ini mereka sudah meluncurkan produk terbaru mereka yaitu LG Puricare Generasi 2 yang menggunakan HEPA filter H13 dan juga mempunyai teknologi di mana masker tersebut ada speaker internal agar suara kita kalau lagi ngomong saat menggunakan masker tersebut tidak terdengar mendem. Nah, ini bakalan jadi hot topic sebentar lagi dan pastinya juga jadi incaran para tech nerd, tech reviewer, atau sultan-sultan di Indonesia. Ada lagi keluaran Philips, namanya Philips Blaze Next Gen Air Mask, yang katanya dirancang khusus untuk bentuk muka orang Asia dan mempunyai powerful air power system yang sudah dipatenkan oleh Philips. Bahkan perusahaan gaming Razer juga ikut ngeluarin masker elektrik yang dinamakan Project Hazel. Walaupun masih berupa konsep produk, teknologi yang ada di masker ini juga terkesan sangat canggih. Seperti dengan adanya active ventilation yang bisa memberi sirkulasi udara lebih baik. Kemudian, terdapat juga fitur laser voice M, yaitu dengan adanya internal microphone di dalam masker tersebut seperti LG Puricare 2, yang bisa membantu agar suara kita tidak terdengar mendem saat berbicara. Dan ditambah lagi dengan desain transparannya agar senyum kita bisa terlihat lagi. Nggak heran kalau mereka ngeklaim masker tersebut sebagai the world's smartest mask. Kita tungguin aja tanggal mainnya mereka, dan bagi yang nggak sabar pengen lihat seberapa cocok dan keren jika kalian memakai tersebut, Anda bisa cobain juga AR filter effect mereka di link yang tertulis di bagian deskripsi video. Lanjut lagi, pastinya Xiaomi juga ikutan memproduksi masker elektrik. Salah satu produknya yang sudah dikenal dan mungkin banyak digunakan juga adalah Xiaomi Purely Mask. Ia berbahan kain serat tinggi berlapis dan mempunyai fitur kipas elektrik yang bisa membantu sirkulasi udara di dalam masker. Di luar dari Xiaomi Purely Mask, perusahaan tersebut juga mengeluarkan banyak macam masker elektrik lainnya dengan teknologi berbeda-beda juga.
Dan yang pastinya, untuk ukuran masker elektrik, secara harga bisa dibilang yang paling terjangkau saat ini. Nah, selain dari brand atau perusahaan besar yang saya sebut tadi, ada juga banyak perusahaan teknologi dari mancanegara yang ikut memproduksi masker elektrik. Misalnya, di China sendiri mulai dari awal tahun 2020, sudah ada lebih dari 700 perusahaan teknologi yang bergeser dan mulai memproduksi masker dan peralatan lain yang diperlukan untuk mencegah virus COVID. Tapi satu hal penting yang Anda perlu ketahui adalah hampir semua atau mungkin semua masker elektrik yang ada di market itu adalah untuk personal usage dan bukan medical usage, yang artinya bukan untuk frontliners. Jadi, walaupun tertera di spesifikasi mereka bahwa filter mereka setara dengan masker respirator standar FFP2, FFP3, atau N95, dan lain-lain, semua itu adalah grade untuk personal use. Oh ya, satu hal penting yang perlu Anda ketahui juga, jika Anda mau membeli masker elektrik, pastikan Anda membeli masker yang sudah mengantongi sertifikat atau bukti dari product test. Karena tidak sedikit juga di luar sana yang menjual filter-filter KW yang tidak memenuhi standar kualitas. Dan juga, walaupun masker elektrik itu reusable, Anda tetap harus membeli filter penggantinya setiap saat. Akan tetapi, jangka waktu penggunaan filter tersebut seringkali bisa tahan lebih lama dibandingkan masker medis yang sehari-hari kita pakai. Dan biasanya harga dari replaceable filter tersebut juga bervariasi, yang pastinya lebih mahal dibandingkan masker medis. Nah, ngomongin soal replaceable filter, ini adalah satu hal yang paling menyebalkan juga. Karena pastinya banyak di antara kita males dan kadang segan untuk mengeluarkan duit lebih untuk ganti filternya terus-menerus. Karena harganya juga termasuk tidak murah. Dan pada akhirnya mulailah banyak yang coba akakalin gimana caranya kita tetap bisa menggunakan masker elektrik tersebut tanpa harus mengganti filternya sesering yang dianjurkan dari deskripsi produknya. Nah, disinilah kesalahan dari penggunaan masker elektrik. Ingat bahwa tujuan kita membeli masker elektrik yang lebih canggih karena kita mau merasa lebih aman dengan adanya teknologi-teknologi tambahan untuk membantu melindungi kita. Dan dasar dari sebuah masker, hal yang terpenting untuk memproteksi kita adalah filternya sendiri. Jadi teknologi-teknologi lainnya itu hanya proteksi tambahan, bukanlah proteksi utama. Jadi yang saya sarankan, kalau memang mau membeli masker elektrik, ikutinlah deskripsi dari produk tersebut. So, menurut saya tergantung juga dari keperluan Anda. Apa sebenarnya yang Anda cari dari membeli masker elektrik tersebut? Apakah untuk perlindungan lebih karena Anda sering beraktivitas di luar dan berinteraksi dengan banyak orang? Atau Anda hanya mencari masker yang lebih nyaman untuk dipakai? Atau juga cuma biar terkesan keren aja? Well, pada akhirnya, Anda yang menentukan apakah memang perlu masker elektrik untuk sehari-hari atau sesekali. Well, mungkin bagi Anda yang kepikiran untuk membeli masker elektrik bisa mencantumkan juga alasannya di bagian komen. Nah, sekian untuk episode kali ini tentang topik masker elektriknya. Dan sebenarnya saya di sini juga ada sebuah masker elektrik yang sudah saya gunakan selama 1 minggu ini. Dan akan terus saya gunakan juga untuk 1 minggu ke depan dengan aktivitas yang berbeda-beda. Nah, masker ini sekilas terlihat seperti masker Philips Blaze Next Gen Air Mask. Tapi sebenarnya bukan. Kalau ada yang tahu mungkin bisa ditebak juga di bagian komen. Dan karena bentuk masker ini mirip dengan Philips Blaze Air Mask, saya juga akan membahas perbedaan spesifikasi antara masker elektrik ini dengan Philips Blaze Air Mask. Dan sekaligus juga akan membahas spesifikasi sang masker sultan baru, yaitu LG Puricare 2. Sebenarnya masker elektrik mana sih di antara ketiga ini yang lebih canggih dan efektif? So, bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang masker elektrik dan pemilihan masker elektrik yang tepat buat Anda, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi video episode berikutnya. So, stay tune. Jika Anda suka dengan konten videonya, dukung saya dengan klik like dan share videonya ke teman-teman atau saudara Anda. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan dan taati protokol kesehatan. So, thank you, stay safe, and see you again on the next video.